Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Abdul Aziz dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni materi ekologi. Untuk presentasi hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pemaparan materi, dan nanti sesi kedua akan ada tanya-jawab. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama ada Windu Rahayu Ningtyah, yang kedua ada Zulfa Sihatul Imania, yang ketiga Esa Hidayatul Husnia, yang keempat Cynthia Alvinda Nursalihah, yang kelima Fani Amelia Rosanti, yang keenam Lydia Pratiwi, yang ketujuh Andini Oktavia Kurnia Zahwa, yang kedelapan Cantika Dwi Mailasari, yang kesembilan M. Rifki Alifiadi, yang ke-10 Anatalia Sipangarsih, yang ke-11 Delvi Daniesya Putri, dan yang terakhir Ataya Sukma Putri Arjita. Lalu selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ialah pengertian ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian ekologi menurut para ahli. Yang pertama, Ernest Haeckel. Menurutnya, ekologi ialah ilmu yang komprehensif yang mempelajari hubungan antar organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, ialah menurut Bruno Sanderson. Menurutnya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau relasi eksternal antara tanaman dan hewan satu sama lain, serta keberadaannya pada masa lampau dan masa kini. Selanjutnya, ekologi menurut Rickleff. Menurutnya, ekologi ialah ilmu lingkungan alam yang mempelajari tentang hubungan mendalam antar organisme dengan lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada prinsip-prinsip ekologi yang dimaksudkan oleh Chapter terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah prinsip independensi. Prinsip independensi adalah menegaskan kenyataan hakiki dalam alam bahwa semua anggota dari komunitas ekologis termasuk manusia berada hidup anggota dari komunitas dan berkembang dalam satu mata rantai yang terkait satu sama lain. Kemudian sebuah jaringan relasi yang luas dan rumit yang bernama jaring kehidupan. Kemudian yang kedua ada prinsip ekologis daur ulang atau recycling. Menurut Capra, hubungan yang terjalin di dalam intervensi alam adalah hubungan yang non-linear atau siklis, bukan hubungan linear sebab dan akibat, sebagaimana yang kita temukan dalam pola pikir mekanitis Cartesian-Newtonian. Kemudian yang ketiga ada prinsip kemitraan. Prinsip intervensi dan daur ulang hanya mungkin berlangsung secara berkelanjutan atau ada kemitraan dan kerjasama di antara semua anggota komunitas kehidupan. Kemudian yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam alam memungkinkan alam dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan kondisi yang sering muncul dalam perkembangan alam itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada prinsip keragaman. Prinsip keragaman sendiri sebagaimana telah disinggung di atas, hakikat alam dan kehidupan adalah keragaman. Keragaman inilah yang memungkinkan alam dan kehidupan berkembang sebagaimana adanya, termasuk dengan membuka diri bagi independensi dan fleksibilitas, menerima dan menyerap pengaruh dari luar, sambil tetap membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan lainnya. Ruang lingkup ekologi. Yang pertama ada spesies atau organisme, adalah individu yang membangun suatu kehidupan dalam bentuk makhluk hidup, di mana teridentifikasi melalui susunan atau urutan genetik, perilaku, karakter fisik, dan kemampuannya untuk berkembang biak dengan spesies yang lainnya. Contohnya ialah seekor kucing, sebuah pohon jeruk, dan seorang manusia. Organisme dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada autotrof, yaitu mampu menyusun senyawa organik atau membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Misalnya seperti tanaman hijau. Yang kedua ialah
Heterotrof yaitu tidak mampu menyusun senyawa organik atau membuat makanannya sendiri, misalnya hewan dan manusia. Next. Yang kedua ada populasi. Adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi rusa di Pulau Jawa dan populasi harimau Sumatera di Pulau Sumatera. Nah, populasi ini bisa berubah ukurannya sepanjang waktu, yaitu dinamakan dinamika populasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinamika populasi terjadi, antara lain yang pertama dari alam, contohnya bencana alam, kebakaran akibat panas ekstrim, serangan penyakit. Yang kedua dari manusia seperti tebang pilih. Yang selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kelompok dari populasi yang menempati daerah tertentu dan terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, ini ada macam-macam komunitas, yaitu ada dua, akuatik dan terestrial. Jika akuatik ini komunitas yang berada di perairan, kalau terestrial ini berada di daratan. Nah, berdasarkan ukuran dan derajat kebebasannya relatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunitas besar atau major communities, yang kedua komunitas kecil atau minor communities. Nah, spesifikasi dari komunitas besar ini berukuran besar, terorganisir dengan baik dan bebas. Kalau yang kecil ini bergantung pada komunitas lain. Yang selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ada dua komponen pokok di dalam ekosistem. Yang pertama, komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Nah, ini tuh terdiri dari dua macam, heterotrof atau konsumen. Ini contohnya seperti manusia, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Yang kedua, kelompok pengurai atau dekomposer, contohnya bakteri, jamur, dan kupu kayu. Yang kedua, abiotik, terdiri dari benda tidak hidup seperti udara, air, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, dan lain-lain. Ada tipe-tipe ekosistem, yaitu ekosistem akuatik, yaitu air, dan ekosistem terestrial, yaitu berada di daratan. Nah, yang ketiga ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami, ini terbentuk secara alami tanpa pengaruh campur tangan dari manusia. Yang kedua ada buatan, ini terbentuk sengaja oleh tangan manusia. Jika suksesi ini terbentuk karena hasil suksesi lingkungan yang rusak, seperti akibat dari gunung yang meletus. Yang selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah wilayah darat yang ditentukan oleh keadaan iklim, curah hujan, dan garis lintang, sehingga nama-nama bioma ditentukan oleh nama komunitasnya yang dominan. Nah, bioma ini setara dengan daratan di benua. Contohnya yang pertama ada gambar bioma gurun. Ini terdapat di daerah tropis yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-cirinya ini gersang, curah hujan rendah, hujan tidak teratur, tumbuhan yang hidup ini berukuran kecil dan pendek, dan adanya tumbuhan menahun yang mempunyai jaringan untuk menampung air seperti kaktus. Yang kedua ada bioma padang rumput, ini terdapat di daerah tropis ke subtropis. Ciri-ciri dari bioma ini adalah curah hujan berkisar 25-20 cm per tahun, tetapi ada juga yang 100 cm per tahun. Nah, yang ketiga ini ada bioma hutan basah. Hutan basah ini di daerah tropis dan subtropis juga. Tumbuhan yang hidup di daerah ini memiliki ketinggian yang relatif tinggi sekitar 20 hingga 20 meter dan memiliki daun yang lebat sehingga menutupi kanopi yang menutupi daerah sekelilingnya menjadi gelap. Yang selanjutnya ada bioma hutan gugur, ini terdapat di wilayah iklim sedang yaitu sekitar 30-40 derajat. Ini ciri-cirinya memiliki curah hujan yang tinggi. Terus contohnya itu ada bioma hutan gugur yang terdapat di wilayah Amerika Serikat, bagian timur, Chili, Eropa, Asia Timur, dan Australia. Terus ada bioma taiga.
Ini terletak di wilayah bumi dengan iklim atau suhu dingin, yakni di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropis. Terus yang terakhir ada bioma tundra. Bioma ini terdapat pada puncak-puncak gunung di mana tempat angin yang tinggi dengan temperatur yang rendah. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer adalah tingkat organisasi terbesar mencakup semua makhluk hidup di bumi yang berinteraksi dengan lingkungan fisik secara keseluruhan sehingga terpelihara suatu sistem yang baik atau terdiri dari bioma. Ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ialah iklim, kondisi geologi, ketinggian tempat biotik, dan faktor penghambat adalah polusi kondisi geologi. Contohnya planet bumi. Dan biosfer memiliki 3 lapisan. Pertama lapisan atmosfer, kedua lapisan litosfer, dan ketiga lapisan hidrosfer. Selanjutnya adalah rantai dan piramida makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Terdapat 3 tingkatan trofik, yaitu 1. Rantai pemangsa. Terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimangsa oleh hewan pemakan daging. Yang kedua, rantai parasit. Terjadi dikarenakan terdapat salah satu organisme yang dirugikan. Yang ketiga, rantai sporofit. Terjadi sebuah penguraian yang mati dan rantai ini muncul karena terdapat dekomposer. Rantai makanan berdasarkan ekosistem. Rantai makanan di darat ada padi, tikus, ular, elang, pengurai, atau dekomposer. Padi sebagai tumbuhan merupakan produsen penghasil makanan untuk organisme lainnya. Tikus dalam siklus ini merupakan konsumen primer. Hal ini dikarenakan karena tikus sebagai hewan pemakan tumbuhan, di mana pada siklus di atas tikus akan memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Ular disebut dengan konsumen sekunder. Hal ini dikarenakan pada siklus ini ular tidak menempati puncak rantai makanan. Ular memakan tikus sebagai sumber energi dan untuk kelangsungan hidupnya. Elang dalam siklus rantai makanan disebut sebagai konsumen puncak karena selain memangsa hewan lain dan termasuk pada kategori hewan karnivora. Pengurai atau dekomposer sebagai pengurai tentu berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada pada elang yang telah mati. Selanjutnya ada rantai makanan di laut. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, ikan besar atau pengurai atau dekomposer. Alga merupakan tumbuhan yang tumbuh di dasar laut, sehingga alga ini disebut dengan produsen. Ikan kecil, konsumen primer dalam siklus ini merupakan ikan-ikan kecil yang memperoleh sumber energi dari tumbuhan laut. Ikan besar tentunya sekalian adanya konsumen primer. Dalam laut pun terdapat konsumen sekunder yang memakan ikan-ikan kecil. Ikan kecil ini akan dimangsa oleh ikan hiu besar untuk memenuhi kebutuhan energi. Hiu sebagai konsumen puncak rantai makanan pada siklus ini. Hiu sebagai predator laut ini memangsa ikan-ikan yang berukuran besar untuk kelangsungan hidupnya. Pengurai atau dekomposer. Dalam laut pun terdapat pengurai yang akan membantu mengurai kembali nutrisi-nutrisi yang terdapat pada hiu agar mati dapat diserap kembali oleh tanah untuk tanaman yang tumbuh di laut. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah piramida makanan atau ekologi. Pengertian dari piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan suatu hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotis ekosistem. Tipe-tipe dari piramida ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu piramida jumlah individu. Sebuah teori yang dipelopori oleh Charles Elton, seorang ahli ekologi di Inggris pada abad ke-20, dalam tipe ini menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area dengan melihat hubungan antara predator dan mangsanya.
Ketika semakin banyak jumlah organisme dalam satu tingkat trofik, maka juga semakin luas bangunan piramida yang akan terbentuk. Tingkat trofik yang memiliki jumlah individu yang paling besar, maka akan ditempatkan pada dasar piramida. Yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa merupakan sebuah piramida yang menggambarkan massa kering atau berat total organisme hidup dari setiap tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah piramida energi, suatu piramida ekologi yang disusun dalam suatu kalori untuk menggambarkan distribusi energi pada setiap tingkatan trofik dalam rantai makanan disebut dengan piramida energi. Piramida energi memanfaatkan faktor waktu untuk menggambarkan suatu banyaknya organisme yang dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Total energi yang dikandung oleh produsen selalu lebih besar dari konsumen. Sedangkan secara berantai, total energi yang terdapat pada konsumen tingkat bawah lebih besar dari konsumen yang berada pada tingkat trofik atasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi sendiri adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Next. Jenis-jenis adaptasi sendiri terbagi menjadi 3, ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama di sini adalah adaptasi morfologi. Adaptasi ini adalah adaptasi yang menyesuaikan bentuk tubuh dengan kebutuhannya supaya makhluk hidup tersebut bisa bertahan hidup. Contohnya di sini ada bentuk gigi hewan yang menyesuaikan dengan fungsinya, yang seperti yang tertera dalam PPT. Ini ada gigi dari hewan karnivora. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang kuat dan tajam yang berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang kuat dan tajam meskipun berukuran kecil yang memiliki fungsi untuk memotong makanan. Lalu ada gigi hewan herbivora yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Ya, hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Gigi serinya berada di depan dan tajam yang berguna untuk memotong makanan. Sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Dan ada juga gigi dari hewan omnivora yang memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi taring dan gigi serinya digunakan saat memakan makanan yang berupa hewan lain, sementara gigi geraham dan gigi seri digunakan ketika memakan makanan yang berupa tumbuhan. Lalu ada bentuk paruh hewan yang menyesuaikan fungsi dan jenis makanannya. Selanjutnya ada adaptasi morfologi dari tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering atau xerofit. Biasanya tumbuhan ini memiliki daun yang kecil, tebal, dan berlapis lilin yang memiliki fungsi untuk mengurangi proses penguapan melalui daun. Batangnya berbentuk seperti spons yang berfungsi untuk menahan air dalam batang, sedangkan akarnya panjang dan banyak yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Next. Bentuk kaki hewan yang menyesuaikan fungsinya yang biasanya dimiliki oleh bebek. Di antara jari-jari bebek biasanya terdapat selaput yang dapat membantu bebek berenang di air. Lalu ada kaki pejalan yang biasanya dimiliki oleh ayam. Struktur kakinya panjang dan tegap. Dengan kaki tersebut ia dapat berjalan di darat tanpa mengalami kesulitan serta memudahkannya dalam mencari makanan. Lalu ada kaki burung petanggar. Biasanya memiliki kaki yang panjang dan kaki ini memudahkan burung untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Selanjutnya adalah unta yang memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air. Berfungsi dalam hal adaptasi dengan kehidupannya di gurun yang panas dan kering, sehingga unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air, serta bantalan pada kaki untuk menghindari suhu panas pasir yang dapat merusak sel di kakinya. Dan yang terakhir adalah daun teratai yang memiliki daun lebar yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi sendiri adalah adaptasi yang paling sulit diamati oleh mata, karena adaptasi ini merupakan penyesuaian dari fungsi kerja organ supaya dapat menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya.
Seperti contoh yang pertama, pada manusia jumlah sel darah yang hidup di dataran tinggi lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di dataran rendah. Hal ini dikarenakan di dataran tinggi kadar oksigen lebih rendah, sehingga untuk menyeimbangkan kebutuhan oksigen diperlukan adanya hemoglobin yang lebih banyak. Kemudian, ukuran jantung para atlet lebih besar dibandingkan manusia pada umumnya. Dan juga ada manusia lebih banyak mengeluarkan urin saat berada di daerah tinggi. Yang keempat, ada manusia lebih banyak mengeluarkan urin saat berada di daerah tinggi. Kemudian pada gambar terdapat hewan ruminansia yang memiliki bentuk lambung yang berbeda supaya dapat mencerna makanan kasar atau seperti rumput-rumputan. Bisa di next. Kemudian ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku sendiri adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya yang bertujuan untuk melindungi diri dari predator lain. Contohnya seperti cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk mengelabui musuhnya, kemudian ada cicak memutuskan ekornya untuk melarikan diri, dan juga ada terenggiling menggulung tubuhnya saat mendapat gangguan, kemudian ada kalajengking mengeluarkan sengatnya saat merasa terancam, dan seperti gambar ada bunglon yang bisa merubah warna tubuhnya saat untuk menyesuaikan dengan lingkungannya supaya bisa mengelabui musuhnya. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada kompetisi. Jadi kompetisi ini adalah suatu interaksi antar individu yang bersaing mendapatkan sumber daya untuk kelangsungan hidup mereka. Biasanya kompetisi ini sering terjadi jika suatu wilayah itu populasinya semakin meningkat tapi sumber dayanya semakin terbatas. Biasanya sumber daya yang paling banyak diperebutkan itu adalah makanan. Oke, kompetisi sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Untuk kompetisi intraspesifik ini adalah kompetisi antar individu yang sama saat sumber daya terbatas. Bisa dilihat ada kedua singa yang sedang berkompetisi. Biasanya tuh bisa merebutkan makanan, juga bisa merebutkan suatu wilayah. Terus ada tanaman padi. Tumbuhan padi ini biasanya memperebutkan cahaya matahari, air, unsur hara. Setelah itu, kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik itu adalah kompetisi antar individu yang berbeda spesies. Bisa dilihat gambarnya, itu ada tumbuhan jagung dan tumbuhan kacang hijau yang sama-sama hidup di suatu ladang, yaitu juga memperebutkan cahaya matahari, air, dan unsur hara. Setelah itu ada sekawanan hyena yang berkompetisi dengan singa, itu biasanya juga memperebutkan suatu wilayah atau suatu makanan atau sumber daya lainnya yang sudah terbatas di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hubungan interaksi antara dua organisme dari dua spesies yang berbeda, yang mana interaksi tersebut dapat saling menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain, atau dapat juga menguntungkan organisme satu dan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap organisme yang lain. Definisi simbiosis menurut Marietta College, simbiosis berarti hidup bersama, yaitu mengacu pada hubungan antar individu yang sangat dekat sehingga selalu bersama dan sulit terpisahkan. Dan simbiosis menurut buku Campbell, yaitu ketika individu dari dua atau lebih spesies hidup dalam kontak langsung dan intim satu sama lain, hubungan mereka disebut simbiosis. Next slide. Selanjutnya, terbentuknya simbiosis.
Planet Bumi dihuni oleh jutaan spesies, dan di dalamnya ada tempat atau ekosistem yang biasanya dihuni oleh beberapa spesies yang berbeda, sehingga mereka akan berbagi ataupun bersaing untuk sumber daya yang sama. Mereka berinteraksi dalam berbagai cara yang disebut simbiosis. Simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kemudian mereka saling berinteraksi walaupun interaksi tersebut dapat merugikan salah satu organisme. Bentuk organisme interaksi ini dapat berupa cara suatu organisme untuk bertahan sehingga menyebabkan suatu organisme yang tidak dapat hidup tanpa organisme lain atau obligat, ataupun berupa hubungan di mana keberadaan suatu organisme tidak begitu penting bagi organisme lain atau fakultatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Bentuk interaksi simbiosis di mana salah satu organisme diuntungkan dan organisme lain dirugikan. Di dalam simbiosis parasitisme terdapat endoparasit, yaitu parasit yang tinggal di tubuh inang, sedangkan ektoparasit adalah parasit yang tinggal di luar tubuh inang. Selain itu, terdapat istilah definite host, yaitu organisme yang menjadi inang bagi parasit dewasa, dan intermediate host, yaitu organisme yang menjadi inang bagi parasit muda. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu yang pertama, cacing pita dan manusia. Cacing pita dewasa hidup sebagai parasit dalam tubuh manusia melalui daging sapi atau daging babi yang dikonsumsi, di mana daging tersebut mengandung larva cacing pita. Jika cacing pita masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia akan dirugikan. Sedangkan cacing pita akan diuntungkan karena mendapat makanan. Yang kedua adalah kutu rambut dengan manusia atau mamalia. Kutu biasa hidup di rambut manusia maupun mamalia, dan kutu menghisap darah sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, manusia dan mamalia menjadi pihak yang dirugikan, sedangkan kutu menjadi pihak yang diuntungkan. Yang ketiga, benalu dan tanaman induk. Benalu tidak dapat menyerap air dan unsur hara, dan disebabkan tidak memiliki sistem perakaran yang kuat, sehingga untuk hidup benalu butuh menempel pada tanaman lain, dan akarnya masuk ke dalam pembuluh angkut tanaman lain tersebut untuk menyerap unsur hara dan air. Tanaman induk mengalami kerugian karena ia harus berbagi unsur hara dan air dengan benalu tersebut. Next slide. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu bentuk interaksi di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lain tidak dirugikan. Dalam interaksi ini, salah satu organisme tidak akan terusik karena keberadaan organisme lain. Contohnya adalah burung cattle agrit dan hewan ternak. Hewan ternak yang memakan rumput akan menyebabkan serangga yang tersembunyi di dalam rumput, sehingga burung akan memakan serangga tersebut. Hewan ternak tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari peristiwa tersebut, sedangkan burung akan diuntungkan karena mendapat makanan. Yang kedua adalah bunga anggrek dan pohon tempat hidupnya. Anggrek hanya menempel di pohon tanpa merugikan pohon tersebut karena bunga anggrek dapat membuat makanan sendiri, sedangkan pohon tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan karena keberadaan anggrek. Yang ketiga adalah ikan hiu dan remora. Ikan remora mendapat keuntungan yaitu mendapat makanan sisa dari ikan hiu dan mendapat perlindungan, sedangkan ikan hiu tidak merasa terganggu akan keberadaan dari ikan remora. Next slide. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi makhluk hidup di mana kedua organisme mendapat keuntungan dari peristiwa tersebut. Pada bentuk hubungan mutualisme tertentu merupakan pengeksploitasian dari satu sama lain. Mutualisme dapat ditemukan dalam beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memperoleh nutrisi. Yang kedua, hubungan untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, hubungan untuk memperoleh perlindungan dan mempertahankan diri. Untuk memperoleh nutrisi terdapat pada hubungan interaksi antara burung jalak dan kerbau ternak. Burung jalak memakan kutu di badan kerbau sehingga badan kerbau dapat terbebas dari parasit kutu. Dari peristiwa tersebut, burung jalak akan mendapat makanan berupa kutu dan hewan kerbau ternak akan terbebas dari kutu dari tubuhnya. Hubungan untuk membantu penyerbukan contohnya adalah lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga dan bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Yang ketiga, hubungan untuk memperoleh perlindungan dan mempertahankan diri, contohnya pada pohon acacia dan semut. Pohon acacia mendapat perlindungan dari adanya semut karena semut akan memangsa serangga yang terdapat di pohon acacia.
Dari interaksi tersebut, semut akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan berupa serangga. Ada nektar pohon atau yang disebut peltian, yaitu berupa struktur kecil kaya protein dan gula. Sedangkan pohon akasia, mereka terbebas dari serangga berusa. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya ialah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah ialah aktivitas yang teratur, integral, dan terus-menerus seperti pembatasan dan penyelesaian sampah. Nah, sedangkan di negara berkembang mempunyai banyak masalah dalam pengelolaan sampah, termasuk di Indonesia. Di samping ini ialah persentase pengelolaan sampah di Indonesia. Next. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, menyatakan bahwa ada beberapa timpalan sampah di negara Indonesia yang mencapai 175.000 ton per hari atau sama dengan 64 juta ton per tahun melalui penyelenggaraan untuk di bawah dan ditimbun di TPA sebesar 69%, dikubur sebesar 10%, dibuat kompos dan didaur ulang sebesar 7%, dibakar 5%, dan sisanya tidak dikelola yakni sebesar 7%. Metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah mengaitkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurangi daya tampung sampah berbentuk penyaringan antara sampah organik dan non-organik dengan proses penyimpanan atau melalui pengomposan dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak dapat terurai secara hayati. Next. Berikut ini ialah gambar dari manajemen pengelolaan sampah yang meliputi kelembagaan pengelolaan sampah, hukum dan peraturan pengelolaan sampah, pembiayaan untuk pengelolaan sampah tersebut, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan teknik operasional pengelolaan sampah yang meliputi perencanaan kelembagaan limbah, pengumpulan sampah, transportasi limbah, pengelolaan limbah di tempat pembuangan sampah. Kemudian ada siklus biogeokimia. Next. Biogeokimia merupakan salah satu metode eksplorasi dengan menggunakan tumbuhan sebagai indikator keberadaan mineral logam pada suatu wilayah. Biogeokimia sendiri mempelajari tentang distribusi bahan kimia yang sangat penting bagi produsen primer. Dalam istilah umum sering disebut dengan nutrisi. Kemudian ada siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah proses perubahan suatu materi dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang melibatkan udara, dan batuan. Siklus biogeokimia sendiri terdiri dari siklus karbon, siklus oksigen, siklus air, hidrogen, belerang, dan fosfor. Pada gambar pertama itu adalah siklus karbon. Siklus karbon sendiri memiliki arti sebagai tahapan perubahan karbon yang berada di antara biosfer, geosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Pertukaran karbon dapat terjadi melalui beberapa perpindahan utama, di antaranya adalah melalui atmosfer, biosfer terestrial, dan lautan. Next. Kemudian ada siklus oksigen. Pertukaran oksigen atau siklus oksigen ini sebagian besar terjadi pada lapisan atmosfer dan biosfer dengan proses fotosintesis sebagai pemegang utama di dalamnya. Ada beberapa proses penting dalam siklus oksigen, diantaranya adalah proses produksi yang melibatkan tumbuhan sebagai makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil oksigen utama dengan cara fotosintesis. Yang kedua, proses ekstraksi yang memiliki artian sebagai proses penyerapan nutrisi dan mineral batuan yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan. Kemudian ada proses konsumsi, yaitu proses penyerapan oksigen yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk bernapas demi keberlangsungan hidupnya. Lalu di sampingnya ada siklus air.
Siklus air ini dimulai dengan penguapan air yang berada di bumi, di mana 3/4-nya berasal dari perairan dan 1/4-nya berasal dari daratan. Air yang menguap tadi akan berkumpul di atmosfer dan terkondensasi membentuk awan. Apabila jumlahnya sudah melebihi kapasitas tampung, air itu akan turun ke bumi sebagai air hujan. Namun bisa juga turun berupa es dan salju dikarenakan perbedaan suhu yang sangat ekstrim sehingga membuat air itu membeku dan mengkristal. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Tidak hanya air hujan yang mengandung sejumlah nitrogen, tetapi juga dari penambahan nitrogen ke dalam tanah melalui proses fiksasi nitrogen. Secara biologis, fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteri Rhizobium, Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau dan biru memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen dalam air. Proses amonifikasi misalnya, produsen yang berubah tumbuhan diubah menjadi molekul protein menggunakan nitrat hasil dari fiksasi biologis. Kemudian, makhluk pengurai merombak jika terdapat tumbuhan atau hewan mati menjadi gas amonia dan garam amonium yang larut dalam air. Selain itu, juga terdapat proses denitrifikasi, yaitu proses yang melibatkan bakteri Nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh nitrobakter. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen. Next. Siklus belerang atau siklus sulfur. Pada siklus belerang, kunci pertukaran cadangan SO4 yang tersedia dengan cadangan sulfida besi yang terdapat di dalam tanah sebagai persediaan cadangan melalui peristiwa oksidasi dan reduksi. Sulfur dapat berupa bentuk sulfat organik, anorganik. Bakteri mereduksi sulfur menjadi sulfida dan terkadang terdapat berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Selain itu, hidrogen sulfida seringkali mematikan makhluk hidup di perairan. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat SO4. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Bakteri berperan sebagai pengurai komponen organik makhluk hidup yang sudah mati. Beberapa jenis bakteri berperan dalam siklus sulfur seperti desulfomaculum dan desulfibrio yang berperan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian, bakteri fotoautotrof anaerob menggunakan H2S seperti chromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Bakteri chemolitotrof mengoksidasi sulfur menjadi sulfat seperti thiobacillus. Yang selanjutnya ada siklus fosfor. Siklus fosfor lebih sederhana dibandingkan dengan siklus karbon atau siklus nitrogen. Siklus fosfor tidak meliputi pergerakan melalui atmosfer karena tidak ada gas yang mengandung fosfor secara signifikan. Selain itu, fosfor hanya ditemukan dalam satu bentuk fosfat atau PO43- anorganik pada air dan tanah dan yang diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Pelapukan bebatuan secara perlahan-lahan menambah fosfat ke dalam tanah. Setelah produsen menggabungkan fosfor ke dalam molekul biologis, fosfor dipindahkan ke konsumen dalam bentuk organik. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat banyak ditemukan di batu karang dan fosil. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini akan terbagi menjadi 2 termin.
Untuk setiap termin akan ada 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand. Untuk Yesinia Hanata bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yesinia Hanata Pasha, dan saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok ekologi. Nah, pertanyaan saya, apabila kita melihat keadaan saat ini, di mana sudah banyak tumbuhan, kemudian sudah banyak dibabat habis dan digantikan oleh bangunan-bangunan yang tinggi seperti di dalam daerah perkotaan. Apakah siklus biogeokimia masih dapat terus berjalan dengan maksimal, dan apabila tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal, bagaimana solusi agar siklus biogeokimia ini dapat terus berjalan di tengah keadaan yang dapat kita lihat bahwa tumbuhan-tumbuhan, kemudian area hijau sudah mulai berkurang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kepada Cindy Puspitasari, bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena jaringan saya kurang baik. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimanakah proses terjadinya sebuah serangan penyakit terhadap populasi dan apa akibatnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang terakhir kepada Krisna. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kenalkan, nama saya Krisna Trizaka Ramadan. Saya ingin bertanya, kan di PPT dijelaskan itu ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik yang baik antara organisme atau organisme dengan lingkungannya. Nah, di situ saya ingin bertanya, peran ilmu ekologi dalam berlangsungnya atau terciptanya kondisi lingkungan yang seimbang itu bagaimana? Dan berikan contohnya. Maksudnya contoh komponen apa yang bisa diterapkan dalam menciptakan itu lingkungan yang seimbang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan akan segera dijawab oleh teman-teman dari kelompok ekologi. Terima kasih. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Yesi. Untuk jawabannya, kan apabila dilihat secara keseluruhan tidak bisa berjalan maksimal. Namun apabila dilihat dari beberapa biogeokimia seperti siklus fosfor dan siklus sulfur mungkin bisa, karena siklus fosfor terjadi di lingkungan abiotik hingga dimanfaatkan dalam proses biologis. Sedangkan siklus sulfur dapat terjadi melalui pelapukan batuan yang kemudian melepaskan sulfur. Belerang kemudian bersentuhan dengan air dan diubah menjadi sulfat atau SO4. Selain tumbuhan, mikroorganisme dapat mengambil sulfat dan diubah menjadi bentuk organik dengan cara dimakan dan berlanjut ke daur rantai makanan. Nah, untuk solusinya, kan di kota-kota besar kan juga kondisi lingkungannya kurang baik. Mungkin hal pertama atau langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi lingkungan, seperti lebih menekankan tidak membuang sampah di sembarang tempat atau di saluran-saluran air. Kemudian untuk limbah pabrik apabila akan dibuang sebelumnya diolah terlebih dahulu. Kemudian
menanam pohon di pinggiran jalan atau di trotoar, memperbanyak taman yang ditanami tumbuhan hijau. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada feedback dari Yesi. Oh baik, izin menanggapi. Kan itu tadi diketahui bahwa kayak untuk penanaman hijau di ladang seperti itu. Dan itu bisa dilihat bahwa di daerah perkotaan itu sangat minim kan. Kemudian, apakah ada cara konkret lagi untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya alam yang lain seperti tanah, udara, seperti itu, jika ada di dalam suatu perkotaan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat itu kita menyediakan tempat sampah 3 macam, yaitu organik, anorganik, dan B3. Nah, kalau untuk pembuangan limbah di pabrik, misalnya limbah cair, kita dapat mengolahnya terlebih dahulu dengan 3 cara. Yang pertama, pengolahan limbah secara fisika, kimia, dan biologi. Untuk secara fisika, dengan memisahkan material-material pengotor yang kasat mata, serta berukuran cukup besar dengan menggunakan penyaringan atau perlakuan fisik. Prosesnya meliputi sedimentasi, floatasi, absorpsi, dan penyaringan. Kemudian pengolahan limbah secara kimia, adanya penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan atau juga menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut. Prosesnya meliputi koagulasi, oksidasi, penukaran ion, degradasi, ozonisasi, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat pengolahan limbah secara biologi, yaitu menggunakan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair. Prosesnya meliputi aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Terima kasih. Untuk Yesinia, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah, terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Puspitasari. Jadi di sini saya akan mengambil satu contoh penyakit yang menyerang sebuah populasi, yaitu penyakit antraks. Ini tuh biasa disebut radang limfa yang menyerang hewan, khususnya itu seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi, burung unta, serta hewan menyusui lainnya. Nah, ini tuh merupakan salah satu penyakit yang bersifat zoonosis, endemi di beberapa wilayah di Indonesia, bersifat sporadis dan perlu diwaspadai. Penyebaran penyakit ini tuh cukup luas di dunia, sedangkan di Indonesia tercatat 15 provinsi yang pernah terjangkit penyakit antraks termasuk di NTB. Catatan kejadian antraks ini pertama kali di Indonesia terjadi pada tahun 1885. Nah, untuk penyebab penyakit ini adalah Bacillus anthracis. Kuman antraks ini dapat membentuk spora yang tahan hidup berpuluh-puluh tahun di tanah, tahan terhadap kondisi lingkungan yang panas, dan bahan kimia atau disinfektan. Oleh sebab itu, hewan yang mati karena menderita antraks ini dilarang melakukan pembedahan pada bangkainya agar tidak membuka peluang bagi organisme lain untuk membentuk spora. Nah, ini untuk terjadinya itu, infeksi pada hewan dapat berasal dari tanah yang tercemar organisme atau kuman dari penyakit antraks. Kuman ini masuk tubuh hewan melalui luka, terhirup bersama udara, atau tertelan. Ini juga dapat berdampak pada manusia. Infeksi biasanya terjadi dengan perantara luka, dapat pula melalui pernafasan para pekerja penyeleksi bulu domba, atau melalui saluran pencernaan bagi orang yang memakan daging hewan penderita penyakit antraks ini yang dimasak secara tidak sempurna.
Nah, untuk tanda-tanda penderita antraks ini adalah kematian mendadak dan adanya pendarahan di lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang anus, dan pori-pori kulit. Hewan yang mengalami kesulitan bernapas, demam tinggi, gemetar, terus berjalan sempoyongan dengan kondisi lemah, ambruk, dan kematian secara cepat dan mendadak. Untuk pada babi dan kuda, gejalanya biasanya kronis dan menyebabkan kebengkakan pada tenggorokan. Terus ini sedangkan pada manusia dapat terjadi luka atau luka pada kulit dan kematian mendadak. Antraks ini bisa membahayakan manusia dan akan berdampak pada kerugian ekonomi. Untuk proses penyembuhan penyakit ini kan pastinya membutuhkan biaya juga. Nah, dan akan mempengaruhi ekosistem di mana jika terjadi ketidakseimbangan suatu populasi seperti berlebihan atau terjadi penurunan, maka keseimbangan di ekosistem tersebut juga akan terganggu. Terima kasih. Apakah ada feedback dari penanya? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat jelas. Baik, terima kasih. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Krishna. Jadi, agar lingkungan hidup tetap seimbang, populasi dalam ekosistem itu juga harus seimbang. Jumlah populasi rantai makanan dalam sebuah ekosistem semakin sedikit, sehingga agar ekosistem tetap seimbang, jumlah populasi produsen harus lebih banyak dibandingkan dengan populasi konsumen tingkat pertama dan seterusnya. Contohnya seperti jika ada populasi tumbuhan sebagai produsen ada 10.000 individu, maka populasi ulat dan konsumen di bawahnya harus di bawahnya. Seperti misalnya ada populasi ulat di tingkat sebagai konsumen tingkat 1 ada 1.000 ekor, kemudian populasi burung sebagai konsumen tingkat 2 ada 100 ekor, dan populasi ular sebagai konsumen tingkat 3 ada 10 ekor, dan seterusnya sampai ke pemangsa tingkat 1. Jadi jika populasi konsumen di tingkat atas lebih banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat bawah atau produsen, maka keseimbangan lingkungan hidup tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya, jika ular lebih banyak dari burung, maka populasi burung akan habis dimakan ular, dan populasi ular juga semakin habis karena tidak dapat memenuhi makanannya. Begitu pula populasi tingkat di atasnya. Jadi untuk solusinya, misalnya agar ekosistem laut seimbang, kita tidak boleh menangkap ikan secara berlebihan, karena jika populasi berkurang terlalu banyak, maka predator hewan itu kekurangan makanan dan rantai makanannya di ekosistem laut sendiri itu menjadi kacau. Contoh lainnya, manusia bisa menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara mencegah kerusakan alam. Kita bisa membantu mencegah kerusakan alam seperti mencegah polusi udara dan air, mengurangi aktivitas yang berdampak pada pemanasan global, atau mencegah pembalakan liar, agar populasi hidup dalam ekosistem itu tetap seimbang. Seperti itu. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada feedback dari penanya? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan di termin pertama telah terjawab, untuk selanjutnya kita akan memasuki termin kedua sebanyak 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada para Khairunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya Farah Khairunisa dengan NIM 212110101010. Nah, saya mohon izin untuk bertanya. Di sekitar lingkungan rumah saya saat ini tuh banyak yang memburu ular di sawah. Nah, kan hal tersebut membuat rantai makanan tidak seimbang. Lalu apakah
rantai makanan yang tidak seimbang tersebut akan dapat kembali seimbang. Terus apa dampak jika rantai makanan tersebut tidak seimbang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada Elsa Afira Putri Arasya, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Afira Putri Arasya dengan NIM 212110101144. Mohon izin bertanya terkait pengelolaan sampah yang tadi dijelaskan. Nah, saat ini kan banyak TPA untuk sampah itu yang sudah overload. Lantas, masihkah efektif proporsi persentase yang tadi dijelaskan untuk dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia ini? Bagaimana tanggapan dari kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang terakhir kepada Hilmiatur Rosidah. Bisa open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai pengelolaan sampah. Ya, selama ini yang kita tahu di masyarakat ini pengelolaan sampah saya rasa kurang maksimal. Masyarakat itu hanya tahu teorinya, tapi prakteknya ini yang kurang. Nah, bagaimana menurut kelompok 1 ini peran daripada SKM ini untuk bisa mempraktekkan pengelolaan sampah ini bisa terwujud di masyarakat? Mereka tidak hanya punya teori, tapi mereka bisa mempraktekkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya pertanyaan akan segera dijawab oleh rekan-rekan dari kelompok 1. Terima kasih. Sebelumnya, izin menjawab pertanyaan dari Hilmiatur Rosidah tadi tentang peran SKM dalam mengedukasi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah. Peran SKM dalam hal ini yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam bentuk praktek dengan pengadaan praktek 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Dan recycle yaitu mendaur ulang kembali sampah menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Dan juga memisahkan antara sampah organik dan anorganik, yang dimana praktek pengelolaan sampah tersebut dipantau langsung tiap